Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4 akan memberikan video pembelajaran mengenai inovasi produk. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan Beni Siswanto Simatupang, Cindy Indriati, Febrina Adriana, Novria Utami Borukane, Seriangun Barasa, dan Siti Nurhaliza. Nah, sebelum mempelajarinya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini adalah apa sih pengertian inovasi produk itu? Nah, apa pentingnya strategi inovasi produk dan juga jasa? Selanjutnya, apa saja dimensi inovasi produk? Nah, selanjutnya lagi, apa tipe-tipe inovasi produk? Dan yang terakhir, apa cara terbaik dalam mengembangkan inovasi produk? Nah, ini akan dipaparkan dan dijelaskan dalam video pembelajaran dari kelompok 4. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian inovasi produk itu? Nah, pengertian inovasi ini adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya. Nah, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Nah, sedangkan produk itu adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Nah, inovasi itu untuk menyempurnakan maupun meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih dari sebelumnya. Nah, setelah mempelajari mengenai pengertian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pentingnya strategi inovasi produk dan juga jasa. Nah, jadi pentingnya strategi inovasi produk dan juga jasa ini merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan ataupun industri, baik yang sudah ada maupun belum. Nah, dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Nah, produk pengganti yang secara total baru atau dengan perkembangan produk lama yang lebih modern dan up to date dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut. Nah, pengembangan produk ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbarui produk dan juga layanan mereka untuk bertahan hidup. Nah, sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting. Nah, yang pertama, menciptakan nilai pelanggan atau customer value atau pemasaran dan juga inovasi. Nah, yang kedua, inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Nah, konsumen ini akan suatu produk yang memenuhi kebutuhan atau market pool, atau bisa juga melalui suatu teknologi yang menciptakan atau mengembangkan produk baru yang kemudian diperkenalkan ke pasar. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai tujuan inovasi produk. Nah, tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi produk ini adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Nah, karena produk yang telah ada rentan terhadap perubahan kebutuhan dan juga selera konsumen, baik dari segi teknologi, siklus hidup, produk yang lebih singkat, serta meningkatnya persaingan domestik dan juga luar negeri. Nah, karena itu, tujuan inovasi produk itu adalah ada 6 buah tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu meningkatkan kualitas. Nah, tujuan yang kedua dapat mengurangi biaya. Tujuan yang ketiga menciptakan sebuah pasar baru. Tujuan yang keempat memperluas jangkauan produk. Dan tujuan yang kelima mengganti produk ataupun layanan. Dan tujuan yang terakhir adalah mengurangi konsumsi energi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri inovasi. Nah, ciri-ciri inovasi ini ada 4. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki ciri khas. Nah, dengan kata lain, suatu ide itu dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki sebuah ciri khas yang spesifik. Nah, yang kedua, merupakan ide baru. Nah, jadi suatu ide yang belum pernah dipublikasi ataupun diungkapkan oleh orang lain sebelumnya. Nah, itu dia yang kedua. Dan yang ketiga, dilakukan secara terencana. Nah, suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Nah, dan yang terakhir yang keempat memiliki tujuan. Nah, ini masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Inovasi ini merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Nah, jenis-jenis inovasi ini ada 4 macam. Yang pertama,
incremental innovation. Nah, incremental innovation ini adalah bentuk inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk seperti fitur, desain, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada disruptive innovation. Nah, disruptive innovation ini juga dikenal dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Nah, jenis inovasi ini biasanya akan mencoba untuk memahami dan mengantisipasi perubahan siklus pasar dan memvariasikan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, yang ketiga ada architectural innovation. Nah, dengan architectural innovation ini hanya mengambil sebuah pelajaran, teknologi, keterampilan secara keseluruhan, kemudian menerapkannya di pasar yang berbeda. Nah, hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru di dalam pasar. Nah, yang terakhir yang keempat ada radical innovation. Nah, radical innovation ini adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk lama. Nah, selanjutnya adalah penggolongan inovasi. Nah, dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Budi Sanjaya, inovasi itu digolongkan dalam 3 macam, di mana penggolongan ini didasarkan atas dampak inovasi terhadap perilaku dalam struktur sosial yang digunakan dalam pemasaran. Nah, 3 macam penggolongan ini adalah yang pertama, inovasi terus-menerus berupa modifikasi terhadap sesuatu yang sudah ada. Nah, inovasi ini tak jarang justru membingungkan konsumen. Nah, misalnya motor Matic Honda ada keluaran model Beat, terus keluar lagi tuh model Vario maupun lainnya. Nah, terus yang kedua, inovasi terus-menerus berupa pembuatan produk yang baru atau merubah produk yang sudah ada, namun mereka tidak merubah pola perilaku yang sudah mapan di mata konsumen. Nah, misalnya membuat kemasan baru pada alat kosmetik agar lebih menarik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, inovasi terus-menerus yaitu penciptaan produk yang baru dan tidak ada kaitannya dengan produk yang lama. Nah, misalnya penciptaan komputer, penciptaan bilangan biner, penciptaan AC atau lemari dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai tahapan inovasi. Nah, ada 2 tahapan inovasi. Yang pertama itu discovery. Nah, discovery ini dimaknai sebagai penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur yang ditemukan itu sudah ada, baik itu berupa ide yang baru atau alat yang baru yang dihasilkan oleh seseorang atau rangkaian beberapa orang dari suatu masyarakat. Nah, misalnya penemuan benua Australia, benua Amerika, jenis hewan baru, planet baru, dan sebagainya. Nah, terus yang kedua ada invention. Nah, invention ini dimaknai sebagai penciptaan sesuatu yang baru atau yang benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Nah, ini kebalikan dari discovery. Nah, penciptaan ini bisa berasal dari proses perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang sudah ada, baik itu berupa penemuan baru dalam tahap invention, betul-betul sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, mengenai inovasi, apa sih manfaat inovasi itu? Nah, manfaat inovasi dalam suatu bisnis itu ada 4. Yang pertama, dapat memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan, dan yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan yang ketiga, membuat bisnis Anda menjadi lebih unik, dan yang terakhir, yang keempat, dapat mengalahkan kompetitor yang kuat. Nah, itu tadi adalah manfaat dari inovasi. Nah, selanjutnya adalah dimensi produk. Nah, menurut penelitian dari Skardila Pratiwi, terdapat 3 dimensi inovasi produk. Yang pertama itu ada perluasan lini atau line extension, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan dapat bervariasi. Nah, sehingga memudahkan konsumen mencari barang sesuai kehendaknya. Yang kedua ada produk baru atau me to product, yaitu produk bagi perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar. Nah, terus ada yang ketiga, produk benar-benar baru atau new to the world product adalah produk yang termasuk baru baik bagi perusahaan maupun pasar. Nah, selanjutnya membahas mengenai tipe inovasi produk. Nah, ada 6 tipe inovasi produk. Yang pertama ada inovasi berbasis modulasi. Nah, inovasi berbasis modulasi ini melibatkan pengubahan suatu karakteristik dasar dari produk atau jasa dengan menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Nah, yang kedua ada inovasi berbasis ukuran. Nah, di sini maksudnya adalah peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volume
konsumennya. Contohnya keripik kentang dengan kantong 5 ons, 12 ons, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada inovasi berbasis kemasan. Nah, contohnya cara sebuah produk dikemas dapat mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumsi dari produk maupun jasa. Nah, contohnya itu ada Nestle memasarkan coklat dengan berbagai tipe kotak. Nah, yang keempat ada inovasi berbasis desain inovasi. Nah, maksudnya itu adalah inovasi di mana produk, kontainer atau kemasan dan ukuran yang dijual itu sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi. Nah, contohnya sebuah produsen mobil akan meluncurkan produk yang sama dengan desain interior yang berbeda. Nah, yang kelima ada inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Nah, maksudnya itu melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer atau layanan tambahan atas produk ataupun jasa dasar. Nah, contohnya itu biskuit yang ditaburi gula dengan coklat susu putih, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang keenam, inovasi berbasis pengurangan upaya. Nah, inovasi berbasis pengurangan upaya ini tidak merubah produk ataupun jasa, tetapi menaikkan ukuran dari pasar. Nah, inovasi ini semacam menaikkan nilai dengan menurunkan penyebut, bukan menaikkan pembilang. Nah, materi selanjutnya yaitu cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Nah, maksudnya dalam menggambarkan pelaksanaan inovasi produk, melintasi dimensi orientasi customer dan demand pool. Nah, kerjasama lintas fungsional dalam perusahaan, baik berupa dukungan top manajemen, keberadaan champion, dan kualitas pelaksanaan sebagai proses yang telah ditetapkan secara resmi. Nah, itulah tadi cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Nah, kerangka yang paling baik dalam melaksanakan inovasi produk dengan menggunakan 7 dimensi. Nah, dimensinya itu yang pertama, strategi mendefinisikan dan merencanakan visi identifikasi. Yang kedua, proses implementasi dan tahap pengembangan produk. Yang ketiga, ada penelitian penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan. Yang keempat, ada iklim project mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Yang kelima, budaya perusahaan, nilai sistem manajemen. Yang keenam, ada evaluasi matriks dan performa kinerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada komersiliasi. Nah, setelah membahas mengenai materi, mengenai inovasi, selanjutnya kami memberikan sebuah studi kasus. Nah, studi kasus mengenai inovasi produk. Nah, studi kasus yang kami ambil pada studi kasus pertama yaitu studi kasus inovasi produk pada PT Roti Ceria. Nah, salah satu toko roti yang ada di Jember ini adalah toko roti Ceria yang berdiri pada tahun 2010 dan terletak di Jalan KH Sidik nomor 46 Talangsari, Jember. Nah, Roti Ceria ini merupakan salah satu industri kecil menengah atau UKM yang ada di Jember. Yang hasil dari penelitian pada Roti Ceria ini menunjukkan bahwa 6 basis inovasi yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini sudah diimplementasikan dan dimiliki oleh perusahaan Roti Ceria. Nah, inovasinya itu ada 6. Inovasi yang pertama, inovasi berbasis modulasi. Nah, yang kedua, mereka menggunakan inovasi berbasis ukuran inovasi. Nah, yang ketiga ada inovasi berbasis kemasan. Dan selanjutnya yang keempat, mereka menggunakan inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Nah, baiklah, sekian hasil pemaparan dan penjelasan beserta contoh yang disertai dengan studi kasus mengenai inovasi dari kami kelompok 4. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan pembelajaran bagi para pelihatnya. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari pembahasan kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.